Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran tematik oleh Dea Ardelia Tiffany, NIM 1930201192 dari kelas PGMI 5 dan dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Novianti MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dea Ardelia Tiffany. Kalian bisa panggil kakak Kak Dea ya. Oh iya, apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah adik-adik, mengingat negeri kita sekarang sedang dilanda pandemi COVID-19, jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Dan walaupun pembelajaran sekarang diterapkan secara daring, kita harus tetap semangat dalam belajar. Nah, pada video kali ini Kak Dea akan mengajak kalian belajar bersama pada tema 8, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan pembelajaran ke-1. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang kakak yang pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silakan adik-adik semua siapkan perlengkapan belajar kalian, baik itu alat tulis maupun yang lain-lain, sebagai bukti kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah siap semua? Oke, sekarang simak baik-baik ya. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Oke adik-adik, sekarang coba kalian amati dua gambar orang yang sedang mengendarai sepeda motor ini. Menurutmu, apa isinya ya? Pada gambar pertama, bisa kita lihat bahwa ada seorang pengendara motor yang membonceng seorang anak di belakangnya yang menggunakan helm serta berpegang kepada tubuh si pengendara motor tersebut. Dan pada gambar yang kedua, bisa kita lihat bahwa ada seorang pengendara motor yang membawa kardus ataupun kotak di belakangnya yang diikatnya. Nah, menurutmu mengapa kita harus melakukan itu? Ya, kita harus melakukan itu agar kita dapat menjaga keselamatan diri kita seperti memakai helm dan juga berpegangan, serta kita dapat menjaga keselamatan barang ataupun benda yang berharga bagi kita seperti mengikatnya ketika kita sedang berkendara. Nah, sekarang adik-adik semua sudah paham kan mengapa kita harus menjaga keselamatan diri kita dalam perjalanan? Sekarang, ayo kita baca dan simak bersama-sama dongeng kisah Kera dan Ayam. Suatu hari, Kera dan Ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi yang berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, Kata Kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimpunya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana. Sahut si Kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan.
Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Oke adik-adik, jadi apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Ya, isi cerita dongeng di atas yaitu tentang perjalanan kera dan ayam di dalam hutan. Lalu, mengapa kera dan ayam bisa tersesat ya? Ya, mereka tersesat karena mereka tidak tahu jalan menuju hutan yang banyak buahnya tersebut, hingga akhirnya mereka tersesat di dalam hutan. Namun baiknya mereka bertemu kepiting, sehingga kepitinglah yang membantu mereka keluar dari hutan. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Yang harus kita lakukan agar kita tidak tersesat dalam perjalanan yaitu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan terlebih dahulu, misalnya dengan melihat peta ataupun dengan bertanya kepada teman yang tahu. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Nah, sudah paham ya adik-adik? Oh iya, adik-adik masih ingatkah kalian dengan penggunaan huruf kapital? Ya, huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat dan huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Sebagai contoh yang pertama, mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Nah, huruf pertama pada awal petikan langsung ini menggunakan huruf kapital, yaitu huruf M. Sekarang contoh yang kedua, kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Pada petikan langsung yang kedua ini juga menggunakan huruf kapital, yaitu pada huruf K dan huruf B. Dan pada contoh yang ketiga, kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Nah adik-adik, pada contoh yang ketiga ini juga terdapat beberapa penggunaan huruf kapital. Yang pertama pada huruf K, yaitu pada awal kalimat, dan pada huruf M, yaitu pada awal petikan langsung. Oke adik-adik, sekarang sudah paham kan bagaimana penggunaan huruf kapital? Kakak harap kalian sudah paham ya. Oh iya adik-adik, masih ingatkah kalian dengan dongeng kisah kera dan ayam? Ternyata gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Dan tahukah kalian bagaimana cara membuatnya? Sekarang mari kita buat hiasan dengan mengikuti petunjuk berikut. Sebelum membuatnya, silakan adik-adik siapkan bahan dan alat. Bahannya yaitu kertas warna, kertas gambar, dan juga lem. Dan untuk alatnya yaitu pensil, gunting, dan juga krayon ataupun spidol. Jika adik-adik sudah menyiapkan bahan dan alatnya, ayo kita buat hiasan ayam dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, silakan kalian potong 4 buah bidang, yaitu untuk kertas yang berwarna kuning kalian potong menjadi setengah lingkaran yang besar dan setengah lingkaran yang sedang. Untuk kertas yang orange kalian potong menjadi segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. Dan langkah kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas gambar yang berwarna putih. Letakkan di tengah agak ke bawah ya. Langkah yang ketiga, tempelkan setengah lingkaran yang sedang dan letakkan menempel terbalik. Langkah selanjutnya, tempelkan segitiga besar sebagai sayap dan tempelkan segitiga yang kecil sebagai paruhnya. Dan langkah yang terakhir, buatlah lingkaran kecil untuk mata ayam
dan buatlah garis untuk membuat kaki-kaki ayam. Nah, sudah selesai. Yeay! Mudah sekali bukan cara membuatnya? Kalian boleh tunjukkan cara ini kepada teman kalian ya. Oke adik-adik, sekarang ayo kita membaca. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Nah, nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Dan dapat kita ketahui 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 bulan sama dengan 4 minggu. Oh iya adik-adik, untuk lebih mudah mengingatnya, Kak Dea punya 1 lagu mengenai nama-nama hari. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. 1 minggu ada 7 hari, kalau 1 bulan ada 30 hari. Yeay, mudah sekali kan menyanyikannya? Nah adik-adik, lagu yang tadi merupakan penutup pada pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang adik-adik pelajari pada video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya, dan dapat bermanfaat bagi pembelajaran selanjutnya. Sekian pembelajaran dari video pembelajaran Kak Dea hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kak Dea ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.